Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Ade Intan. Lagi kembali, Bu. Ya, baik. Sekarang Ibu ingin belajar materi fisika tentang pengukuran besaran dan satuan. Sebelum Ibu ajarkan materinya, terlebih dahulu Ibu kasih RPP materi itu ya, Nak. Baik, Baik, Bu. Ibu share screen aja langsung untuk RPP-nya. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Baik. Di sini RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, di mana RPP yang kita ambil itu judulnya pengukuran besaran dan satuan. Di mana pendidikan besaran, satuan, dan pengukuran ini belajar di SMP Negeri 20 Muaro Jambi. Kelas 7 di semester 1. Mata pelajarannya termasuk ke mata pelajaran IPA. Nah, materi pokok yang kita akan pelajari yaitu tentang besaran dan pengukuran, di mana lokasi waktunya yaitu 1 kali 40 menit. Di sini Ibu menggunakan RPP satu lembar yang dimana sudah dikonversi. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran kita yaitu mengelompokkan besaran pokok dan besaran turunan. Kedua, menggunakan alat ukur dengan satuan baku dan tidak baku. Dan yang ketiga, mengkonversi satuan panjang, massa, dan waktu terhadap hasil pengukuran. Kemudian di sini ada kompetensi dasar, yaitu memahami hakikat fisika dan prinsip-prinsip pengukuran, yaitu ada ketepatan, ketelitian, dan aturan angka penting. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil pengukuran besaran fisis dan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat untuk suatu penyelidikan ilmiah. Kemudian ada indikator. Menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku, menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Yang kemudian ada materi esensi. Di sini, cara mengukur jangka sorong dan mikrometer sekrup secara tepat dan benar. Kemudian berlatih menghafal besaran pokok dan satuannya. Kemudian metode pembelajaran yang kita pakai yaitu metode pendekatan saintifik. Strateginya yaitu cooperative learning. Modelnya itu problem based learning. Metodenya itu eksperimen, percobaan, diskusi dan juga demonstrasi, serta tanya jawab. Kemudian ada juga media sumber belajar, yaitu dari notebook atau laptop, LCD proyektor, slide PowerPoint, atau buku pedoman guru. Di sini ada referensi bukunya, bisa dibaca. Nah, kita di sini media sumber belajarnya itu lewat laptop karena berhubung dengan saat pandemi COVID-19 pada saat ini. Tentunya tidak mengurangi rasa giat belajar kita ya. Kemudian ada kegiatan pembelajaran kita. Ada kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, serta terakhir kegiatan penutup. Dan yang terakhir itu adalah sistem penilaian. Sistem penilaian di materi ini yaitu ada 3, penilaian sikap, yaitu observasi selama kegiatan berlangsung, ini tatap muka kita lewat Zoom. Kemudian ada penilaian pengetahuan, yaitu keaktifan peserta didik dalam melakukan eksperimen atau percobaan. Dan yang ketiga itu penilaian keterampilan, kemampuan peserta didik dalam menjawab pertanyaan atau soal. Baik, di sini mengetahuinya kepala sekolah serta guru IPA SMPN 20 Muaro Jambi, yaitu saya. Baik, mungkin ini saja RPP materi terkait besaran dan pengukuran. Mungkin anak-anak ingin bertanya tentang RPP ini? Ya, Bu. Sudah jelas. Oke, sudah jelas. Karena sudah jelas, saya memberitahu tentang materi RPP yang sudah saya jelaskan kepada kalian. Sekarang kita akan belajar
Dan cara pembelajaran saya itu menggunakan PowerPoint. Oke, saya share screen PowerPoint-nya ya. Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Oke. Judulnya, pengukuran, besaran, dan satuan. Ada 3. Slide selanjutnya. Coba kamu lihat, Intan. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Apa yang bisa Intan jelaskan dari kegiatan-kegiatan tersebut? Contohnya yang pertama. Untuk yang pertama, sepertinya seorang tersebut sedang mengukur menggunakan jangka sorong, Bu. Betul. Untuk yang kedua, si pria atau orang tersebut sedang mengukur menggunakan penggaris. Dan yang ketiga, ada seseorang yang sedang menimbang berat badannya menggunakan timbangan. Itu benar yang dibilang Intan ya. Yang pertama, seseorang lagi mengukur dengan menggunakan jangka sorong. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki sedang mengukur dengan menggunakan penggaris. Dan yang ketiga, seseorang lagi menimbang berat badan. Selanjutnya, kita belajar tentang pengukuran yang pertama. Sekarang Ibu tanya, kamu udah pernah belum mengukur? Sudah, Bu. Nah, apa sih yang kamu ukur? Mengukur tinggi badan. Oke, mengukur tinggi badan. Nah, jadi membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar, yaitu disebut dengan pengukuran. Baik, untuk materi pengukuran ini sudah paham di slide ini? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya, Nak. Jika ada yang ingin ditanyakan di setiap slide, saya persilahkan. Kemudian slide selanjutnya yaitu alat ukur. Apa sih alat ukur itu? Yang pertama kita membahas tentang mistar. Nah, mistar itu ini. Sudah kelihatan kan? Nah, coba Intan jawab, berapakah panjang pena tersebut? Panjangnya 10 cm, Bu. Iya, baik. 10 cm. Oke, itu mistar. Selanjutnya, kita bahas yang kedua itu tentang jangka sorong. Nah, coba Intan tolong baca bagian-bagian dari jangka sorong. Untuk yang pertama itu ada penjepit pengukuran diameter dalam, Bu. Ya. Yang keduanya ada jepit skrup untuk memutar. Yang ketiganya ada batang pengukuran kedalaman. Yang keempatnya ada jepit pengukuran diameter luar. Yang kelima ada skala geser dan yang keenam ada skala utama. Oke. Selanjutnya yaitu mikrometer skrup. Bagaimanakah cara mengukur dengan menggunakan mikrometer skrup? Di sini juga sudah terlihat di gambar ini adalah contoh mikrometer skrup ya, Nak. Yang dimana di sini ada bendanya, yaitu panjangnya 4,93 mm. Ada rahang geser, skala utamanya ini yang dibaca, kemudian selubung luar, dan juga roda bergigi. Baik, slide selanjutnya. Ada pengukuran stopwatch. Kamu pernah pakai stopwatch gak? Pernah, Bu. Iya. Kalau yang kelima itu ada neraca. Pernah pakai neraca? Belum pernah, Bu. Oke, nah ini ada neraca yang sebelah kiri dan neraca sebelah kanan. Kebanyakan neraca yang sebelah kiri ini digunakan di laboratorium fisika, kimia, maupun biologi. Untuk mengukur apa? Untuk mengukur obat-obatan, zat-zat kimia. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah neraca yang kebanyakan ada di pasar untuk timbang cabai, tomat, dan lain-lainnya.
Oke, selanjutnya kita belajar tentang angka penting. Nah, boleh dibaca, Intan, di slide ini tentang angka penting? Baik, Bu. Yang pertama, semua angka bukan nol merupakan angka penting. Contoh, 548 gram memiliki 3 angka penting. Yang kedua, angka nol yang terletak di antara dua angka bukan nol termasuk angka penting. Contohnya, 2022 meter memiliki 4 angka penting. Angka nol yang terletak di sebelah kanan tanda koma dan angka bukan nol termasuk angka penting. Contohnya 2.560 sekon memiliki 5 angka penting. Angka nol yang terletak di sebelah kiri, angka bukan nol, baik yang terletak di sebelah kiri maupun di sebelah kanan, koma desimal, bukan angka penting. Contoh 0,63 memiliki 2 angka penting dan 0,008 memiliki 1 angka penting. Hal ini akan lebih mudah terlihat jika ditulis 63 dikali 10 pangkat min 2 dan 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, angka yang digaris bawahi termasuk angka penting, tetapi angka setelah angka yang diragukan bukan angka penting. Contohnya 3.541 memiliki 3 angka penting. Oke, baik. Apakah kamu sudah membaca di slide ini? Udah mengerti belum? Sudah, Bu. Baik. Slide selanjutnya, operasi angka penting. Ada dua, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Pada operasi penjumlahan ataupun pengurangan dengan angka penting ini, hasil dari operasi tersebut hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Beda dengan operasi perkalian dan pembagian, yaitu pada operasi perkalian ataupun pembagian, banyaknya angka penting hasil dari kedua operasi tersebut harus sama dengan angka penting yang paling sedikit. Kemudian, next, kita belajar tentang besaran dan satuan. Oke, besaran itu terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran Turunan, Bu. turunan. Oke, ini kita belajar tentang besaran pokok dulu. Ya, di mana artinya besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Ini ada besaran pokok, satuan, serta lambang satuannya. Yang di mana panjang satuannya meter, lambangnya M. Massa, kilogram, kg. Waktu, second, S. Arus listrik, ampere atau A besar. Suhu itu Kelvin, bukan Celsius ya. Suhu itu Kelvin satuannya, yaitu lambangnya K besar. Kemudian intensitas cahaya, satuannya itu kandela, lambang satuannya CD. Jumlah zat mol, lambang satuannya juga mol. Oke, yang untuk ini minggu depan Ibu tanya ya, tolong dihafal, oke? Baik, Bu. Tadi kita sudah belajar tentang besaran pokok, sekarang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Nah, ini besaran turunan beserta satuan dan juga lambang satuannya. Gaya satuannya Newton, lambang satuannya N. Energi, Joule, J. Daya, Watt, W besar. Tekanan, Pascal, lambang satuannya P besar, A kecil. Frekuensi, Hertz, lambang satuannya H besar, Z kecil. Muatan listrik, Coulomb, lambang satuannya C besar. Beda potensialnya Volt, lambang satuannya V besar. Hambatan listrik Ohm, lambang satuannya seperti ini. Kapasitas kapasitor, Farad atau F besar. Flux magnetik Weber atau W besar B kecil. Ini juga akan Ibu tanya untuk minggu depan. Ulasan untuk minggu depan akan Ibu tanya ya, tolong dihafal. Kemudian kita belajar tentang satuan. Nah, yang pertama, penetapan satuan panjang. 1 meter standar didefinisikan sebagai jarak yang sama dengan 1.650.763,73 kali panjang gelombang cahaya merah jingga yang dihasilkan oleh gas Krypton atau KR pangkat 86.
Yang kedua, penetapan standar satuan massa. Yaitu kilogram standar adalah sebuah massa standar, yakni massa sebuah silinder plating iridium yang aslinya disimpan di Sevres dekat Paris. Kemudian, penetapan standar satuan waktu, yaitu 1 second adalah waktu yang diperlukan atom cesium untuk bergetar sebanyak 9.192.631.770 kali. Oke, slide selanjutnya. Faktor pengali. Intan bisa lihat faktor pengali. Intan bisa lihat nggak tabel ini? Bisa, Bu. Baik. Kalau bisa lihat, boleh dibaca nggak, Intan? Boleh, Bu. Faktor pengali. Faktor pengali dalam sistem internasional. Nah, di sini faktor pengali ada nomor 1, 10 pangkat min 18. Nama awalannya adalah Ato dengan simbol A. Untuk yang kedua ada 10 pangkat min 15 dengan nama awalan femto dengan simbol F. Dan untuk yang ketiga ada 10 pangkat min 12 dengan nama awalan Pico dengan simbol P. Dan yang keempat ada 10 pangkat min 9 dengan nama awalan nano dengan simbol N. Untuk yang kelima ada 10 pangkat 6 dengan nama awalan mikro dengan simbol mu. Dan untuk yang keenam ada 10 pangkat min 3 dengan nama awalan mili dengan simbol M. Yang ketujuh adalah 10 pangkat 3 dengan nama awalan kilo dengan simbol K. Yang kedelapan adalah 10 pangkat 6 dengan nama awalan mega dan simbol M. Yang ke-9 adalah 10 pangkat 9 dengan nama awalan giga dan simbol G. Dan yang terakhir 10 pangkat 12 dengan nama awalan tera dengan simbol T, Bu. Oke, baik. Jadi ini ada tabel yang dimana untuk minggu depan akan Ibu tanya ya, sesuai dengan RPP yang sudah tadi Ibu jelaskan. Selanjutnya, dimensi. Untuk Indra boleh dibacain? Oh, ya udah. Kalau gitu ganti. Mohon maaf, sinyalnya hilang. Tolong dibacain, Tan. Baik, Bu. Di sini ada dimensi. Dimensi adalah suatu besaran menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran-besaran pokoknya. Nah, nama-nama besaran pokok di sini yang pertama adalah panjang dengan simbol L. Kemudian ada massa dengan simbol M. Yang ketiga ada waktu dengan simbol T. Yang keempat ada arus listrik dengan sumber I. Yang kelima ada suhu dengan simbol theta. Yang keenam ada intensitas cahaya dengan simbol J. Dan yang ketujuh ada jumlah zat dengan simbol N. Baik, terima kasih Intan. Mungkin seperti ini, ketika kita lagi daring, jadi ada hambatan, yaitu sinyal ataupun laptop mati dan lain-lain. Untuk Indra mungkin bisa mungkin slide selanjutnya, yaitu kesimpulan. Yaitu besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari beberapa besaran pokok. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lainnya yang telah ditetapkan sebagai standar suatu besaran. Kemudian besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada besaran lainnya. Kemudian angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, termasuk angka terakhir yang ditaksirkan atau diragukan. Oke, thank you. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada minggu ini dengan materi pengukuran besaran dan satuan. Sebelum saya akhiri, sesuai dengan RPP yang sudah saya buat dan sudah saya tampilkan, yang pertama kali, saya ada buat soal. Tapi sebelum buat soal, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini? Tidak ada, Bu. Baik, Indra. Kalau untuk Cukup Indra, jelas, Bu. Izin bertanya, Bu. Perbedaan antara besaran pokok dengan besaran turunan itu apa ya, Bu? Terima kasih. terima kasih Intan, pertanyaannya sangat bagus. Nah, besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu
dan tidak dibentuk dari besaran turunan. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dibentuk dari penjabaran besaran pokok. Apakah sudah jelas, Intan? Jelas, Bu. Terima kasih. Baik. Nah, sepertinya kalian sudah bertanya. Sekarang Ibu yang kasih pertanyaan. Mohon dijawab ya. Jika udah ada yang selesai, raise hand aja. Atau pembahasan jawaban dari soal yang Ibu kasih, tolong dikasih tahu cara ngerjainnya gimana, diliatin di layar Zoom. Oke, Intan, silakan Intan. Maaf, Bu, apakah jawabannya 5,15 cm? Berapa, Intan? 5,15 cm, Bu. Oke, boleh diajarin nggak? Saya tampilin ke layar. Ya, Ini boleh. aja ya, Bu. Ya, silakan. Gampang nggak, Bu? Agak munduran sedikit Intan. Oke, di situ di tulisan Intan sudah terlihat skala utamanya itu 5,1 cm kan Intan? Ya, Bu. Kemudian skala Vernirnya 5 dikali 0,01. Jadi 0,05 cm. Kemudian tebal batanya 5,1 cm itu ya Intan? Ya, Bu. Ditambah 0,05 cm. Jadi hasilnya berapa Intan? 5,15 cm, Bu. Oke. Saya nilai sepertinya sudah cukup untuk materi kita. Materi minggu ini pengukuran besaran dan satuan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu ajarkan terkait materi ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Undur diri. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Iya, sama.